Wal takun ayyuhal murid, hendaklah orang yang menuju kepada Allah itu muksiran, memperbanyak minat tafakkur, mengamalkan tafakkur, memikirkan yang ada di alam dunia ini. Yang ada di alam dunia ini diri kita, orang lain, alam sekitar. Itu dipikirkan, itu tafakkur. Tafakkur itu memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan tafakkurus sa'ah khairun min ibadatis sana. Tafakkur satu waktu itu lebih bagus daripada beribadah setahun. Tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tafakkur itu harus dalam setiap keadaan, hatta dalam ibadah. Kita juga harus tafakkur, memikirkan, aku tidak dapat melakukan ibadah ini kecuali ibadah ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau membaca Al-Quran, kita atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, kalau bukan dari kudrat dan iradat Allah, maka niscaya kita kada bakalan kau membaca Al-Quran. Kada kau bakalan kita mengamalkan ibadah. Kada kau kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwa ala thalathati aqsam. Tafakkur itu ada 3 jenis. Tafakkur yang pertama adalah tafakkur fi ajaibil qudrah, tafakkur pada keanehan, keajaiban kudratnya Allah. Coba kita pikirkan rambut aja, bulu nang tumbuh di awak kita. Tangan kita ini berbulu ada? Berbulu. Tapi samalah tumbuhnya nang kayak rambut mau berpanjang. Ada mau? Bulu katiak. Samalah bulunya lawan rambut, sama, tapi panjangnya kada mau panjang nang kayak rambut bulu katiak nih, sama bulu ari-ari. Jadi intinya semua bulu yang ada tumbuh di tubuh kita itu berbeda-beda, padahal tumbuhnya di kulit yang sama, di awak kita, tetapi cara tumbuhnya berbeda-beda. Coba kamu bayangkan jika seandainya bulu ketiak tuh samalan kayak bulu rambut. Seminggu sekali menggunting ke bulu ketiak, atau bulu ari-ari sama kayak rambut panjang terus. Hidung tuh berbulu, kada mau juga kalau nang kayak rambut. Itu adalah kalau kita memandang itu adalah kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mengatur tersebut sehingga tumbuhnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alis ini maulah panjangnya kayak itu aja. Kalau bulu mata maulah tidak ada tukang gunting bulu mata ya. Nah, tabal kada mau nang kayak itu, Bang. Tapi kalau rambut tabal. Kan ada nang longor nang kada mau tumbuh lagi, ada juga. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan nang ampun kita tuh aja. Bisa bahalus, bisa berpanjang, bisa berhandap, bisa berganal, bisa bahalus, bisa berlemah, bisa berkaras. Kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur itu, maulah nang itu. Itu hanya nang ada pada tubuh kita, nang hal sepele aja. Belum lagi jantung. Kayak apa jantung? Kawalah kita menyetop jantung, kada bisa. Ya kalau belum lagi kita melihat nang di luar pada tubuh kita, matahari, bulan, langit,
bumi, bintang, dan segala macamnya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini manusia canggih. Ya Allah, ini kawa mau ulah macam-macam sudah, tapi hanya dalam bentuk gambar, hanya dalam bentuk film. Tapi kada kawa menciptakan yang sesungguhnya. Nah, makhluk Allah Ta'ala aja tuh bisa mulai gitu makinannya Allah Ta'ala, kada kau disamakan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tafakur memikirkan ini adalah kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bada'i'il mamlakah, dan keindahan hal yang diciptakannya. Keindah-indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini semuanya indah. Hatta sampah. Apa manfaat sampah? Ada sampah di sini nah. Berarti manfaatnya adalah maulah kita jadinya bebersih. Timbul setelah hilang sampah. Oh, tahu kita mana yang bersih, mana yang rigat, mana yang ada sampah, mana yang kada ada sampah, itu kita akhirnya tahu. Kalau kita bisa bersih. Semua yang diciptakan Allah Ta'ala itu indah. Kalau perkara tersebut tidak indah, maka berarti mata kita yang salah, hati kita ada penyakitnya. Tafakur itu kan letaknya di kepala, di hati. Tafakur itu bukan di muntung. As-samawiyah, yang ada di langit, wal ardiyah, dan yang ada di bumi. Wa samaratuhu, dan buah tafakur daripada ajaibul kudrat dan wabada'il mamlakah tadi ialah al-ma'rifatu billah. Jadinya kita maulah kenal lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pentingnya ajar banyu. Kenapa jadi pentingnya banyu? Karena sudah merasai 3 hari kada mandi, banyu kada mau naik. Penting. Allah menciptakan begitu penting banyu ini. Nah, jadinya tafakur, mengingat lawan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tafakur yang kedua, wa tafakkurun fil ala'i wan ni'am, memikirkan pemberian dan macam-macam nikmat. Memikirkan pemberian dan macam-macam nikmat yang diberikan Allah. Jangan memikirkan nang kekurangan nang kita miliki. Kalau kekurangan yang kita miliki itu kita nang merasa kurang. Kalau Allah sudah menciptakan kita dengan sempurna. Nah, kalau kita merasa kekurangan, kita nang merasa kurang ngarannya. Allah Ta'ala menciptakanku kada sempurna, bukan kita yang kada sempurna. Kita, pikiran kita nang maulah kita kada sempurna. Padahal kita adalah makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala dengan sesempurna ciptaan, dengan sesempurna kejadian. Pemberian Allah. Napas kita tarik keluar. Coba tarik aja kada mau keluar lagi, mati. Keluar aja kada mau menarik, mati juga. Ya kalau pemberian Allah itu kawa makan. Kalau kita kau memikirkan pemberian Allah, kalau kita kau memikirkan nikmat yang diberikan Allah, maka apa buahnya? Wa natijatuhu, dan natijahnya, dan yang didapatkannya adalah al-mahabbatu lillah, bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mikirakan makhluk, kalau mikirakan ciptaan Allah, itu adalah kita bertambah ma'rifat, kita jadi kenal lawan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mikirkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka jadinya kita bertambah cinta lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa tafakkurun fid dunya wal akhirah, dan memikirkan dunia dan akhirat, wa ahwalil khalqi fihima, dan keadaan makhluk yang ada di dunia, yang ada pada keduanya. Mikirkan dunia. Di dunia inilah tomat-tomat bakalahi, kena begawi, itu dunia tuh.
Keadaan makhluk di dunia ini begawi, kena mati, kena ini. Ya kalau kita mikir akan akhirat tuh di akhirat nyaman, di dalam surga salawasan, hendak apa aja. Nah pikiran sudah senang kayak itu, maka wa faidatuhu, dan faidah tafakkur itu al-i'radu 'anid dunya. Hati kita tidak kemasukan dunia. Wal iqbalu 'alal ukhra, dan akan menuju kepada akhirat. Buahnya maulah kita katuju beribadah, katuju beramal. Itu buah daripada kita mengamalkan tafakkur kepada dunia, akhirat, dan apa yang ada di dalam kelakuan. Wa qad syarahna syai'an min majaril fikri, dan kami telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya min majaril fikri, daripada apa yang berlaku di dalam tafakkur, wa thamaratihi, dan hasilnya, fi risalatil muawanah, di dalam kitab risalah al muawanah. Fal yatlubuhu man aradah, maka pelajari bagi orang yang menginginkannya. Nah, kapan waktu tafakkur itu paling bagus? Waktu tafakkur itu paling bagus adalah ketika kita bangun tengah malam. Bangun tengah malam, satu pikiran pertama, alhamdulillah aku masih diberi ruhku dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku kawa masih menarik napas. Alhamdulillah aku masih diberi kesempatan beribadah oleh Allah Ta'ala. Itu tafakkur ngarannya. Nah, jadi orang yang ingin menuju kepada Allah banyak-banyak bertafakkur, sehingga buahnya adalah ma'rifat, buahnya adalah mahabbah, dan buahnya ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun, ini satu pasal. Wallahu a'lam bissawab.